Hello, welcome back to my channel ya. Seperti biasa, di setiap awal video saya akan kembali lagi untuk mengajak Anda bersama-sama. Mari kita sebarkan sebanyak mungkin happiness, kita sebarkan sebanyak mungkin joyful, dan kita sebarkan juga sebanyak mungkin positive emotion kepada orang-orang di sekitar kita. Karena dengan Anda melakukan hal itu sama artinya dengan Anda mendoakan diri Anda sendiri, Anda memvisualisasikan sendiri emosi apa yang ingin Anda tarik kepada diri Anda, sehingga yang namanya manifestasi akan terjadi dengan jauh lebih cepat. Oke, jadi pembahasan spesial kita pada hari ini adalah hal yang sangat menarik sekali menurut saya gitu ya. Karena pembahasan kita kali ini adalah tentang keseimbangan. Ya, tapi bukan sembarang keseimbangan. Karena kita akan membicarakan tentang bahwa alam semesta ini pada dasarnya itu sangat-sangat adil atau sangat-sangat seimbang dalam takaran yang ekstrim. Kenapa harus saya katakan dalam takaran yang ekstrim? Karena mungkin bagi beberapa orang hal ini memang ekstrim. Kenapa bisa demikian? Mungkin Anda beranggapan sebagian besar dari orang gitu ya, gak semuanya tapi sebagian besar itu ketika mereka berada dalam posisi yang down, posisi yang jatuh, posisi slump, mereka cenderung untuk akan membandingkan dirinya. Kenapa saya mengalami seperti ini sementara si A enggak? Kenapa saya harus mengalami begini? Kenapa si B tidak? Akan sering hal tersebut terjadi. Tidak untuk semua orang, tapi sebagian besar loh ya. Dan ketika hal tersebut terjadi, kecenderungannya adalah menyalahkan apa yang ada di luar mereka. Baik itu orang lain, baik itu lingkungan, baik itu bla bla bla, banyak banget lah yang akan disalahkan ketika berada dalam situasi semacam itu. Namun, harus saya ingatkan di sini, seperti judul kita tadi, bahwa pada dasarnya alam semesta, universe, or whatever you wanna call it, itu pada dasarnya adalah sangat-sangat seimbang, sangat-sangat adil dalam takaran yang menurut Anda mungkin agak sedikit ekstrim atau sangat ekstrim malahan. Kenapa demikian? Karena ketika Anda berada dalam posisi yang Anda sebut dengan slump, Anda sebut dengan nama kejatuhan lah, bangkrut lah, rugi lah, atau apapun itu istilah yang mau Anda pakai gitu ya, yang Anda alami saat ini, itu bukan berarti bahwa God itu meninggalkan Anda. Bahwa Anda mungkin langsung berpikir bahwa LOA doesn't work, ini bullshit lah ini. Enggak, bukan seperti itu. Tapi itu adalah sebuah fase dimana untuk menyeimbangkan dirinya, untuk mencapai pada apa yang Anda sebut dengan visualisasi tadi, apa yang ada di dalam gambaran pikiran Anda, itu perlu diseimbangkan dulu. Anda tentu pernah belajar geografi atau IPS ketika Anda mungkin SD, SMP, SMA gitu ya. Anda pasti pernah tahu bahwa yang namanya angin itu bergerak dari tempat yang bertekanan maksimum ke tempat yang bertekanan minimum. Akan terus seperti itu. Tujuannya apa? Untuk menyeimbangkan. Ketika berada di tekanan maksimum, berarti anginnya itu kekuatannya terlalu besar. Supaya dia tidak terlalu besar, dia diturunkan ke yang tekanan minimum. Dia bergerak sendiri. Itu sudah hukumnya. Itu sudah cara kerja bagaimana how our nature works. Itu sudah cara kerjanya, memang sudah seperti itu. Begitu juga dengan diri Anda. Ketika Anda sekarang berada dalam posisi yang slump, itu adalah sebuah tanda, sama seperti angin itu tadi, bahwa Anda sedang diseimbangkan. Mungkin pikiran Anda sedang tidak seimbang, mungkin diri Anda sedang tidak seimbang, mungkin visualisasi Anda sendiri bahkan tidak seimbang. Maka universe, maka God itu sendiri berusaha menyeimbangkan dengan memberikan Anda sebuah peringatan itu tadi, atau justru karena Anda mengalami yang disebut dengan slump itu tadi, kejatuhan itu tadi, Anda akan ditunjukkan sebuah cara. Kalau saya tidak mengalami kejatuhan di titik ini, mungkin saya nggak ketemu si A, si B, si C yang justru menuntun saya pada tingkatan yang jauh lebih tinggi. We never know. Tapi Anda harus bisa melihatnya dari kacamata yang seperti itu. Anda harus bisa melihat dari sudut pandang yang benar-benar positif for yourself, menguntungkan diri Anda sendiri. Jika Anda menganggap bahwa diri Anda ini mungkin seperti paling sial di muka bumi ini, Anda perlu lihat yang namanya Nick Vujicic. Ya, dia namanya Nick Vujicic. Anda bisa lihat sendiri nanti. Saya kasih itu nama sama fotonya supaya Anda tahu sendiri seperti apa orangnya. Anda akan diketawain sama Mas Nick ini, karena apa yang Anda rasakan belum seberapa dibandingkan dia.
Kenapa tidak saya deskripsikan dengan lebih jelas? Karena ada beberapa hal yang menurut saya secara pribadi akan lebih baik jika Anda melihatnya sendiri. Anda cari tahu sendiri. Mas Nick ini dia mengalami hal yang jauh lebih ekstrim dari yang pernah Anda alami mungkin. Karena dia bagi sebagian besar orang akan dianggap sebagai orang yang punya kondisi fisik yang sangat-sangat kurang. Tapi dia bisa melompat dari hal itu. Dia bahkan bisa punya keluarga dan anak-anaknya normal semua. So, jika Anda mengalami sebuah slump, ingatlah bahwa itu adalah cara kerja dari universe itu sendiri. Itu adalah cara kerja dari nature itu sendiri untuk menyeimbangkan dirinya. Mungkin saat ini Anda berada di bawah, bukan berarti Anda selamanya di bawah. Anda harus bisa melihat situasinya bahwa oh, mungkin dengan saya berada di bawah, saya diajari untuk lebih mengerti situasi. Saya diajari untuk lebih peka terhadap apa yang terjadi dalam lingkungan saya. Ketika Anda bisa melihat dari situasi semacam itu, maka luck is in your ways. Akhir kata, saya tidak akan pernah lelah dan capek juga untuk menyampaikan bahwa Anda punya segala potensi dan kompetensi untuk mencapai apapun itu di hidup Anda. So just believe in yourself. Jika bukan Anda yang percaya sama diri Anda sendiri, terus siapa lagi? Masa Anda nunggu orang lain percaya sama diri Anda, baru Anda percaya sama diri Anda sendiri? Kan jadi lucu. Thanks for watching, and we meet again in the next video.